Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah struktur baja. Pada kuliah minggu kedua kali ini kita mendiskusikan topik properti material dan juga filosofi desain struktur baja. Berikut adalah beberapa topik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar mengenai industri baja nasional dan juga dunia, lalu proses pembuatan baja, kemudian kita lanjut dengan properti mekanik material baja. Lalu untuk filosofi desain kita akan mendiskusikan item nomor 4 sampai ke 9, diawali dengan beban dan rekayasa struktur, desain code struktur baja, beban dan konsep pembebanan, lalu probabilitas keamanan struktur, kondisi batas dan aplikasinya, serta yang terakhir adalah ketentuan dalam ISC LRFD 2010 yang mana code desain Amerika ini yang digunakan atau disadur oleh SNI yang berlaku di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan Anda untuk melakukan presensi di ojw.uns.ac.id. Presensi akan saya buka sesuai dengan jam kuliah. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu mengenai industri baja nasional dan dunia. Kalau Anda lihat pada gambar di samping di sini, ini kita bisa melihat bahwa material baja merupakan material yang digunakan di berbagai sektor industri, dari industri building and infrastructure atau konstruksi, kemudian industri peralatan elektronik, industri mesin, otomotif, kemudian peralatan domestik, kemudian transport dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa material baja merupakan material yang cukup penting di era modern saat ini. Nah, jika kita lihat tingkat peradaban atau kemajuan suatu bangsa, itu dapat kita kaitkan dengan kemajuan ekonomi dari negara tersebut. Dan salah satu parameter yang bisa dijadikan penilaian itu adalah tingkat konsumsi dari material baja yang ada di negara tersebut. Ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Warrell Olson tahun 2019 dan Walters tahun 2012. Kalau kita maknai, mungkin hal ini akan terkait dengan industri apa yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara yang mengkonsumsi material baja dalam jumlah besar, kemungkinan besar negara tersebut memiliki industri-industri berat seperti uh, industri mesin, kemudian otomotif, ataupun industri infrastruktur dan konstruksi tadi. Nah, alasan ini atau hal ini cukup logis mengingat material baja itu diperlukan pada berbagai sektor industri sebagai bahan bakunya seperti yang Anda bisa lihat pada gambar di samping. Lalu sektor-sektor industri yang disebutkan pada gambar di samping merupakan atau hanya berkembang pada suatu negara jika sektor industri pemasok kebutuhan primer, dalam hal ini adalah kebutuhan sandang dan pangan, telah terpenuhi dengan baik. Artinya negara tersebut sudah berhasil untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, atau dalam hal ini adalah industri yang memenuhi kebutuhan pokoknya telah berjalan dengan baik sehingga negara tersebut mengembangkan industri lainnya yang mensupport ekonomi negara tersebut. Nah, berbeda halnya jika kita melakukan atau kita menilai maju tidaknya suatu negara dengan indikator minyak dan gas, di mana hal ini lebih mengarahkan pada tingginya kebutuhan energi suatu negara. Nah, kenapa ini kurang tepat? Karena bisa saja tingginya konsumsi minyak dan gas yang diakibatkan oleh infrastrukturnya yang tidak siap atau tidak efisien. Mungkin saja karena infrastruktur transportasinya yang kurang baik sehingga masyarakat lebih menyukai untuk menggunakan moda transportasi pribadi, yang mana ini akan terjadi kemacetan di beberapa titik dan konsumsi minyak dan gas yang tinggi itu
bisa saja disumbangkan oleh kemacetan tadi. Jadi dirasa indikator konsumsi minyak dan gas untuk menentukan maju tidaknya suatu negara dirasa kurang tepat. Nah, di poin terakhir disebutkan jadi negara yang banyak memakai material baja bisa dianggap tergolong maju perekonomiannya sehingga kemungkinan besar juga maju dari segi peradaban dan budayanya. Ini cukup menarik karena material baja yang kita akan pelajari pada kuliah ini bisa dikaitkan pada beberapa hal seperti sektor ekonomi dan juga dapat dijadikan sebagai parameter maju tidaknya suatu negara. Nah, kalau Anda lihat di sini, permintaan dunia akan baja bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini disajikan data dari tahun 1950-an sampai dengan 2015. Nah, terlihat di sini bahwa permintaan dunia akan baja mengalami tren yang cenderung naik hingga sekarang. Nah, adanya peningkatan pesat di dalam permintaan baja di dunia ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang maju dan negara-negara yang maju dalam industri bajanya. Negara yang berpotensi kuat di industri bajanya seperti India bahkan cukup berani untuk mengangkat pejabat setingkat menteri untuk mengelola industri-industri bajanya secara khusus dengan tugas seperti yang disajikan dari nomor 1 sampai nomor 3. Ini saya ambil dari website steel.government.india, di mana tugas yang pertama adalah koordinasi dan perencanaan pertumbuhan dan pengembangan industri besi dan baja di India, lalu perumusan kebijakan dalam hal produksi, harga, distribusi, impor dan ekspor besi dan baja, dan produk yang terkait, lalu pengembangan industri hulu terkait dengan penyediaan biji besi, biji mangan, biji krom, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam industri baja. Jadi terlihat di sini bahwa India menganggap bahwa industri atau sektor industri baja merupakan sektor industri yang penting, bahkan ada pejabat yang setingkat menteri yang ditugaskan untuk mengelolanya. Lalu pada tabel berikut, negara di dunia yang diketahui mempunyai industri baja telah didata oleh World Steel Association terakhir tahun 2020, di mana datanya bisa disajikan pada gambar berikut. Terlihat bahwa India menduduki peringkat 2 dunia, yang mana artinya India memiliki industri baja yang sangat maju. Nah, kalau kita lihat Indonesia, Indonesia ada di peringkat jauh di bawah India, ada di peringkat nomor 26. Lalu kalau disimpulkan di sini bahwa India tadi disebutkan telah memiliki kementerian khususnya untuk mengelola industri baja, terbukti efektif untuk menduduki peringkat 2 dunia dalam hal maju tidaknya industri baja. Dan Indonesia ternyata ada di peringkat 26 dari 50 negara yang masuk dalam data World Steel Association. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa industri baja memang harus dikelola dengan serius dan pemerintah perlu untuk melakukan usaha dan juga kerjasama mungkin dengan pihak swasta untuk mengelola industri baja ini dengan baik dan benar agar diperoleh hasil yang cukup untuk mengantarkan Indonesia menjadi juara di dalam bidang industri baja ini. Nah, lalu dari tabel di samping ini disajikan data di mana apakah kebutuhan baja suatu negara itu dapat tercukupi, bahkan berlebih sehingga kita bisa berperan sebagai eksportir atau sebaliknya. Nah, dilihat di sebelah kiri, tabel sebelah kiri ini merupakan data net export dan yang sebelah kanan ini adalah net import. Nah, ternyata Indonesia masih termasuk sebagai negara importir baja karena
produksi dalam negerinya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan di dalam negerinya. Nah, ini juga yang mungkin saja menjadi alasan mengapa harga baja sangat tergantung dari fluktuasi harga di luar negeri. Dan selain itu, hal ini juga dianggap sebagai penyebab mengapa konstruksi baja di Indonesia itu relatif lebih mahal dibanding dengan konstruksi beton bertulang. Nah, ini mungkin salah satunya karena Indonesia sendiri masih memiliki net import yang tinggi, atau dengan kata lain Indonesia belum dianggap sebagai negara pengekspor baja, melainkan masih sebagai negara pengimpor. Atau dengan kata lain bahwa Indonesia belum mampu untuk mencukupi, atau industri baja Indonesia belum mampu untuk mencukupi kebutuhan yang ada di dalam negerinya. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu proses pembuatan baja, di mana pada intinya salah satu metode yang cukup populer digunakan untuk membuat baja itu adalah menggunakan tanur tinggi atau blast furnace, di mana besi kasar atau pig iron yang cair hasil pengolahan biji besi, batu kapur, dan kokas pada tanur tinggi tadi masih mengandung silikon, mangan, karbon, dan bahan-bahan sisa lainnya yang berlebih. Nah, untuk itu bersama dengan besi bekas atau scrap dan juga agen flux atau fluxing agent diperoleh lagi dengan tungku konverter atau di sini disebut sebagai electric arc furnace untuk dimurnikan dengan oksigen agar mineral yang berlebih tadi bisa berkurang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi kandungan silikon, mangan, karbon, dan mineral-mineral lain yang terkandung di baja tadi. Lalu adanya besi bekas atau scrap yang dapat diolah lagi menjadi material baja baru, ini menjadi penunjuk bahwa material baja relatif bisa tanda kutip dianggap ramah lingkungan karena dapat didaur ulang secara sempurna. Jadi beberapa besi bekas itu bisa dilebur lagi dan diolah menjadi baja yang baru. Kemudian selama pemurnian di tungku konverter dapat ditambahkan logam alloy jenis lain untuk akhirnya menjadi baja yang padat. Komposisi dan jenis logam alloy yang ditambahkan sangat penting dan akan berpengaruh pada karakter baja yang dihasilkan. Untuk itu, dalam menentukan mutu baja, selain berdasarkan pada tegangan leleh, kuat tarik atau panjang elongasi, maka komposisi kimiawi yang dikandungnya juga perlu dilakukan evaluasi. Dan baja sendiri pada dasarnya merupakan logam alloy atau campuran antara besi dan karbon yang menyatu akibat peleburan pada suhu yang tinggi. Jika dilihat, persentase kandungan karbon bisa mencapai 1,7% atau 85 kali lipat dibanding dengan kandungan karbon pada besi tempa atau wrought iron. Nah, meskipun telah diusahakan semurni mungkin, masih dijumpai logam alloy lain yang mempengaruhi karakter baja, yaitu umumnya adalah kandungan dari sulfur, fosfor, mangan, dan lain sebagainya. Di mana kandungan sulfur dan juga fosfor ini dapat meningkatkan perilaku getas dari material. Jadi semakin tinggi sulfur dan fosfor, maka baja yang akan dihasilkan akan lebih getas, sehingga jumlahnya perlu kita batasi agar didapatkan material baja yang ductile atau liat. Dan selanjutnya dari hasil pengecoran menerus dibuatlah baja padat dalam bentuk yang khas, yaitu dalam bentuk batangan atau bloom, atau dalam bentuk bulat-bulat atau billet, atau dalam bentuk slab atau plat. Hal ini untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu penggilingan. Nah, berikut ada sedikit ilustrasi video cara kerja dari blast furnace. Blast furnace. After concentration of oxide ores of iron, it is mixed with limestone and coke. Then this mixture is fed into the blast furnace from its top. In this blast Jadi furnace, material ini dicampur hot dengan air is blown atau dalam from the bottom tanur of tinggi the atau blast furnace. furnace,
coke kemudian is dibakar burned dengan suhu with the yang release tinggi. of temperature Ketika dibakar, up to masukkan pula 2200 Kelvin. udara dan juga This provides oksigen. the required temperature for the process. Iron oxide Nah, combined berikut adalah with ilustrasi mengenai carbon reaksi kimia atom yang terjadi ketika proses produces pembuatan iron baja. and carbon monoxide. This is the main reduction in this process. At the lower temperature, iron Ini adalah oxide reaksi kimia are yang terjadi reduced pada suhu to its 500 sampai simpler dengan form. 800 Kelvin. Berikutnya ini adalah pada suhu carbon 900 atom sampai dengan with 1500 carbon Kelvin. dioxide produces 2 carbon monoxide. Iron oxide with carbon monoxide produces iron and carbon dioxide. Limestone is decomposed into calcium monoxide. This removes the salicylate impurities in the form of slag. The molten iron is separated from the slag. The iron obtained is called as pig iron. This contains about 4% of carbon and other impurities in small amount. Baik, itu kira-kira cara kerja dari tanur tinggi atau blast furnace. Kemudian proses pembuatan baja juga bisa dilakukan melalui cold roll processing, di mana di sini akan perlihatkan This video, is a Dalarna contoh University video untuk production. proses ini. Profile bending. Nah, saya percepat saja di sini. Roll form Nah, jadi details proses are ini very adalah common in, for instance, proses furniture, pembuatan profil-profil construction, baja di and mana car industry. besinya itu It is dalam keadaan possible to dingin create dan advanced kemudian profile dilakukan shapes in proses high-strength roll atau materials, penggilingan untuk and many didapatkan different materials bentuk-bentuk can be profil used. tertentu All seperti materials pada that can video be berikut bent ini. can also be roll formed. Lalu yang berikutnya adalah hot roll processing, di mana ketika dilakukan We will be going proses through the pembuatan various profil stages baja, of the hot rolling uh, process. material baja masih dalam keadaan Each panas stage seperti ini, requires knowledge and dan experience to kemudian ensure a dilakukan high proses quality rolling product. atau penggilingan hingga didapatkan The bentuk material is profil heated in the seperti yang reheating furnace and the direncanakan. mill scale. Misal adalah After the profil materials IWF must atau have profil very Habim smooth surface of mill dan lain scale. sebagainya. Kemudian yang ketiga atau topik berikutnya adalah mengenai properti mekanik dari material baja. Jadi ini penting untuk diketahui sebelum baja digunakan karena eh, ini akan data ini akan digunakan untuk mengetahui properti atau karakteristik dari material baja yang kita gunakan dalam bangunan. Nah, properti mekanik dari material baja umumnya diperoleh dari proses pengujian di laboratorium yang dilakukan dengan uji tarik uniaksial sampai putus dengan bantuan Universal Testing Machine. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pengujian tarik bisa diacu pada SNI 07/0408 tahun 1989 dengan judul Cara Uji Tarik Logam. Kemudian dimensi dari spesimen untuk uji tarik sendiri itu bisa mengacu pada dokumen SIT nomor 0318/80. Lalu hasil dari pengujian tersebut adalah berupa kurva hubungan antara tegangan dan regangan, yang mana kurva tersebut merekam dari tahap-tahap beban tertentu. Dalam hal ini adalah dari 0 sampai dengan material baja itu patah begitu. Dan dari sini akan bisa terlihat
karakter atau perilaku dari material tersebut untuk setiap loading stage atau setiap tahap pembebanan. Kemudian yang keempat adalah mengenai beban dan rekayasa struktur, di mana kita harus memahami di awal bahwa proses desain struktur itu merupakan atau bukanlah suatu proses yang menghasilkan hasil desain yang pasti begitu. Dalam hal ini adalah pasti aman terhadap beban begitu, atau pasti mampu untuk menahan beban. Nah, hal ini tidak boleh kita anggap seperti itu ya. Misal pun kita menganggap itu pasti, tetapi ada hal-hal tertentu yang masih berpotensi untuk tidak memenuhi kondisi tadi. Atau kita tidak boleh menganggap suatu desain itu mutlak aman begitu, tapi ada suatu kondisi relatif terbatas tertentu yang ada pada hasil desain tersebut. Nah, untuk itu yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperkecil resiko kegagalan dari bangunan yang kita desain. Untuk itu, proses desain perlu melibatkan adanya statistik dan probabilistik, yang mana saat ini banyak digunakan teori desain yang disebut sebagai Load Resistance Factor Design atau LRFD. Jadi konsep LRFD ini menggabungkan statistik dan probabilistik khususnya pada saat melibatkan kombinasi beban, di mana pada kombinasi beban kita akan memberikan faktor beban dengan nilai-nilai tertentu. Nah, faktor beban inilah yang ditentukan berdasarkan proses statistik dan juga probabilistik. Nah, berkaitan dengan proses desain, sebenarnya kita sedang melakukan proses desain untuk menghasilkan suatu struktur atau bangunan yang mampu untuk menahan beban tertentu. Atau dalam hal ini, beban yang cukup dominan pada konstruksi gedung adalah beban gempa, yang mana ini bisa dianggap sebagai bencana, atau gempa juga memiliki sifat yang tidak terduga. Artinya salah satu resiko kejadian di luar rencana yang merugikan dengan sifatnya yang tidak terduga, dalam hal ini bisa disebut sebagai kondisi bencana. Nah, insinyur atau engineer, kemudian standar desain atau code, dan juga bencana ini merupakan hal-hal yang saling terkait ketika kita membicarakan proses desain. Nah, usaha untuk merancang atau membangun sesuatu yang nyata dan mampu memberikan rasa aman yang dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman adalah lingkup kerja dari seorang engineer. Jadi engineer akan mendesain suatu bangunan di sini, yang mana desain tersebut harus memberikan rasa aman atau harus aman begitu, dan desain tersebut dilakukan berdasarkan kaidah keilmuan, bukan hanya pada feeling atau perasaan saja begitu. Kemudian fungsi dari standar desain atau code itu adalah menekankan bagaimana dapat dihasilkan suatu standar minimum yang perlu dipenuhi sehingga diharapkan bangunan yang direncanakan akan terhindar dari bahaya bencana yang mungkin saja terjadi. Lalu yang kelima ini adalah pembahasan mengenai desain code struktur baja. Jadi standar desain atau desain code merupakan petunjuk penting untuk memastikan yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan oleh seorang engineer dalam bangunan yang dirancangnya. Untuk perencanaan struktur baja, maka engineer harus mengetahui standar-standar desain atau kode-kode desain tertentu yang perlu dibaca dan dipahami untuk memastikan bahwa rancangannya telah memenuhi standar mutu tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, kode untuk struktur baja ini adalah mengadopsi penuh kode yang berlaku di Amerika, yaitu yang disusun oleh American Society of Civil Engineers atau ASCE dan juga American Institute of Steel Construction atau AISC. Dan selanjutnya biasa disebut dalam SNI dengan kode tertentu, dan ini yang berlaku dan harus diikuti oleh setiap perencana struktur atau engineer atau desainer yang akan melakukan praktek desain. Nah, ASCE tahun 2010 ini adalah kode yang berlaku di Amerika, yang
berjudul Minimum Design Load for Buildings and Other Structures, di mana code ini akan mengatur atau isinya akan mengatur beban rencana pada perencanaan struktur termasuk faktor beban dan juga kombinasi untuk mendapatkan kondisi batas ultimate. Dan beban rencana sendiri meliputi beban tetap seperti berat sendiri, beban mati tambahan dan beban hidup, serta beban sementara seperti beban gempa, angin, salju, dan juga banjir. Lalu di IASC tahun 2010A dengan judul Specification of Structural Steel Buildings yang dikeluarkan tahun 2010 dengan kode IASC 360-10. Ini adalah kode yang berlaku di Amerika dan berisi ketentuan dasar perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung, yaitu mampu bekerja optimal pada kondisi beban kerja rencana. Syarat yang diperlukan diantaranya adalah kuat atau strength dan juga kaku atau stiff. Lalu ada ISC 2010B yang mana ini berjudul Seismic Provision for Structural Steel Buildings. Ini berisi tentang ketentuan khusus perencanaan dan juga pelaksanaan struktur baja atau struktur komposit baja beton bertulang pada sistem bangunan tahan gempa. Jadi untuk desain tahan gempa kita akan mengacu pada SNI, di mana SNI akan mengacu juga pada ISC 2010B. Lalu yang berikutnya adalah ASTO LRFD Bridge Design Specification tahun 2005. Ini adalah kode perencanaan yang mengatur mengenai jembatan. Dalam hal ini kita membicarakan baja, artinya untuk mendesain struktur jembatan baja kita bisa mengacu pada ASTO LRFD tahun 2005. Saya pikir sekarang sudah ada yang lebih baru dibanding ASTO LRFD 2005. Lalu yang keenam adalah beban dan konsep pembebanan. Ada beberapa beban yang perlu dipertimbangkan dalam proses desain. Yang pertama adalah beban mati, struktur dan juga non-struktur. Pada intinya ini adalah bisa kita namakan juga sebagai berat sendiri dari struktur, yaitu berat dari komponen struktur yang akan membebani struktur tersebut. Nah, komponen struktur yang dimaksud bisa dibedakan menjadi komponen struktural dan juga komponen non-struktural. Contoh dari komponen struktural adalah seperti kolom, balok, plat lantai. Sedangkan komponen non-struktural adalah seperti pintu, kemudian dinding, dan lain sebagainya yang menjadi satu kesatuan berat sendiri dari struktur gedung kita. Lalu yang poin berikutnya adalah beban hidup minimum. Ini akan tergantung dari fungsi ruang, di mana di SNI pembebanan Anda bisa acu dan Anda bisa melihat bahwa untuk ruang yang difungsikan sebagai garasi, maka beban hidup minimumnya adalah sekian per meter persegi. Sedangkan untuk hunian, maka sekian kilonewton per meter persegi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah aliran distribusi beban dan model struktur, di mana setelah spesifikasi beban rencana kita peroleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan penempatan beban agar dapat terdistribusi pada elemen-elemen struktur dan ke fondasi. Lalu sebagian besar proses ini akan dilakukan melalui pemodelan struktur dan selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan analisis struktur untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang mana data ini kita perlukan pada proses desain struktur. Lalu yang berikutnya adalah probabilitas keamanan struktur. Dalam mengembangkan spesifikasi perencanaan untuk mencari suatu nilai yang sesuai dengan batasan keamanan, reliabilitas atau keandalan, kemudian probabilitas atau kemungkinan terjadinya keruntuhan, maka faktor-faktor berikut ini bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, variasi bahan material yang digunakan pada struktur. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian terhadap besarnya beban rencana yang bekerja. Lalu akurasi dari analisa yang digunakan untuk mendapatkan gaya-gaya yang bekerja, lalu besarnya kerusakan yang timbul akibat kegagalan suatu komponen struktur, kemudian kualitas mutu pekerjaan, kemungkinan berkurangnya kekuatan struktur akibat faktor alam seperti korosi pada baja. Lalu yang berikutnya adalah kondisi batas dan aplikasinya, di mana kondisi batas menunjukkan kemampuan batas suatu struktur agar bisa digunakan. Dan kriteria perencanaan memastikan bahwa kondisi batas harus kecil kemungkinan terlampaui. Caranya dengan memilih kombinasi gaya, faktor tahanan, dan juga nilai ketahanan yang tidak mungkin terlampaui berdasarkan kriteria perencanaan yang ada.
Nah, ada dua jenis kondisi batas yang diterapkan pada struktur. Yang pertama adalah kondisi batas kekuatan atau ultimate strength, dan yang kedua adalah kondisi batas layan. Nah, apa perbedaannya? Untuk ultimate strength ini adalah di mana kondisi batas ini yang menetapkan besarnya keamanan terhadap kondisi beban ekstrim selama masa layan dari struktur. Sedangkan kondisi batas layan menetapkan batasan-batasan agar struktur dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Salah satunya adalah batasan berupa landutan izin dari struktur. Nah, kondisi batas kekuatan yang umum digunakan itu adalah yang pertama terjadinya leleh baja sampai terbentuknya sendi plastis dan mekanisme plastisnya, kemudian ketidakstabilan elemen dan struktur. Kemudian yang kedua adalah tekuk torsi lateral atau tekuk lokal, dan juga tekuk lokal maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah fraktur tarik atau adanya kemungkinan retak akibat fatigue. Lalu yang keempat adalah ketidakstabilan elemen atau struktur. Kemudian yang kelima adalah alternating plasticity. Dan yang terakhir adalah deformasi yang berlebihan. Lalu kondisi batas layan umumnya meliputi lendutan, kemudian struktur yang bergetar melebihi ambang tertentu atau batas vibrasi, kemudian yang terakhir adalah lendutan permanen. Nah, untuk menerapkan kondisi batas pada perencanaan struktur sebaiknya mempelajari ketentuan LRFD yang terdiri dari parameter berikut, yaitu sigma YI dikalikan QI kurang dari VRN, di mana YI sendiri adalah faktor beban akibat beban KI yang ditinjau. Kemudian QI sendiri adalah pengaruh dari beban normal. Mohon maaf, maksudnya QI adalah pengaruh dari beban nominal, sehingga YI dikalikan QI diidentifikasi sebagai kuat perlu dari kondisi batas paling ekstrim. Nilainya harus kurang dari faktor tahanan dikalikan dengan kuat nominal, atau V dikalikan Rn bisa kita namai sebagai kuat rencana, yaitu kekuatan struktur yang direncanakan. Lalu yang terakhir adalah mengenai ketentuan ISC LRFD 2010, di mana pada perencanaan LRFD dianggap memenuhi syarat jika kuat perlu atau RU lebih kecil dari kuat rencana. Kemudian VRN dengan V adalah faktor tahanan yang nilainya bervariasi tergantung perilaku aksi komponen yang ditinjau. Sehingga konsep dari LRFD, struktur dikatakan aman jika RU kurang dari V dikalikan Rn, di mana RU sendiri atau kuat perlu RU adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban terfaktor yang dicari dengan bantuan dari proses analisis struktur. Nah, untuk faktor beban dan kombinasi, Anda bisa acu pada SNI yang terkait. Ini salah satunya, ini SNI yang masih lama ya, SNI beton tahun 2002. Sorry, ini SNI ya, SNI gempa, SNI gempa tahun 2002, di mana kombinasinya adalah 1,4D, kemudian 1,2D plus 1,6L plus 0,5 LA atau H, dan seterusnya. Ini adalah kombinasi beban yang bisa Anda acu berdasarkan kode tersebut. Lalu faktor tahanan juga bervariasi nilainya tergantung tinjauan apa yang sedang kita lakukan. Contohnya adalah untuk tinjauan geser, maka V-nya bisa kita ambil 0,9. Untuk tinjauan komponen struktur yang memikul lentur atau contohnya adalah balok, V-nya bisa kita ambil 0,9 dan lain sebagainya, bisa Anda lihat pada slide berikut. Baik, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.